auxiliary dengan fungsi advisability atau nasihat mengacu pada kebijakan atau kesesuaian sesuatu tindakan berdasarkan saran atau pertimbangan tertentu. Fungsi modal auxiliary advisability adalah fungsi modal auxiliary dari kelompok modal non-conclusion. Modal sendiri dibagi dua kelompok, ada modal conclusion dan modal non-conclusion. Modal conclusion ada possibility dan impossibility, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Sedangkan modal non-conclusion ada wishes, pengharapan, ability, kemampuan, necessity, keinginan kuat, prohibition, larangan, dan advisability yang akan kita bahas, yaitu suatu nasihat. Masih ada fungsi modal yang lain, tapi kita fokuskan hari ini hanya untuk yang advisability atau nasihat. Advisability atau nasihat. Advisability dalam konteks modal mengacu pada kebijakan atau kesesuaian suatu tindakan berdasarkan saran atau pertimbangan tertentu. Modalitas yang sering digunakan untuk menyatakan advisability adalah should dan ought to serta had better. Bentuk kalimatnya bisa positif maupun negatif. Mau dicantumkan di kalimat interrogatif atau pertanyaan juga tidak masalah. Modelnya ada should, ought to, had better yang bermakna seharusnya atau sebaiknya untuk should dan ought to. Sedangkan had better bermakna lebih baik atau lebih suka, lebih memilih. Nah, untuk should dan ought to digunakan di waktu present, past maupun future. Sedangkan had better untuk present dan future saja. Contoh, untuk should dan ought to tanpa ada konsekuensi. Contohnya, you ought to be at school today. Bisa juga, you should be at school today. Nah, itu kita mensuggestkan atau lebih ke menasehatinya ya, dengan tanpa konsekuensi, tanpa ada konsekuensi yang lain, hanya dikasih solusi. Sedangkan had better itu disertai dengan konsekuensi, bisa jadi ancaman atau ya konsekuensi buruknya kasarannya. Contoh, you had better stop lie or I will leave you. Kamu lebih baik berhenti berbohong atau saya meninggalkan. Nah, ada konsekuensinya, kalau kamu berbohong saya meninggalkan. Sedangkan kalau should dan ought to nggak ada, hanya menasehati biasa saja. Polanya baik should dan ought to maupun had better menggunakan pola simple present atau simple future. Untuk simple pastnya disamakan, kita pakai modal verb 1, modal be verb 3, modal be anap. Modal verb 1 untuk aktif, modal be verb 3 untuk pasif, modal be anap untuk non verbal. Nah, had better disamakan ya. Bisa juga menggunakan have verb 3. Modal have been verb 3 juga bisa. Modal have been anap juga bisa. Contoh, should versus ought to. Should dan ought to adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang sering digunakan untuk menyatakan rekomendasi, kewajiban, atau nasihat. Secara umum, keduanya memiliki makna yang mirip, namun ada beberapa perbedaan dalam nuansa dan penggunaannya. Should digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi yang umumnya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana atau baik dilakukan. Penggunaan should cenderung lebih umum dan netral. Ini menggambarkan tindakan yang dianjurkan tetapi
tidak selalu memiliki makna moral atau etika yang kuat. Contoh, you should exercise regularly to stay healthy. Ada modal should diikuti verb 1 ya, exercise. Kamu harus berolahraga secara teratur agar tetap sehat. Contoh lain, you should study for the exam if you want to do well. Should verb 1, should diikuti study. Ini untuk yang aktif juga. Kamu sebaiknya belajar untuk ujian jika ingin berhasil. Bukan konsekuensi ya di belakangnya, itu hanya alasan atau keterangan tambahan saja. You should talk to her supervisor about the issue. Dia sebaiknya berbicara dengan atasan tentang masalah ini. Sedangkan okju juga digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi yang baik dilakukan, tetapi sering memiliki nuansa moral atau etika yang lebih kuat dibandingkan should. Okju cenderung memberikan rasa kewajiban atau tanggung jawab dalam tindakan yang dijelaskan. Contoh, you ought to apologize for what you said. It was not respectful. Anda harus minta maaf. Anda sebaiknya minta maaf atau seharusnya minta maaf atas apa yang Anda lakukan. Itu tidak sopan. Contoh lain, we ought to be more careful while crossing the street. Kita sebaiknya lebih hati-hati saat menyeberang jalan. Contoh lain, they ought to consider all the options before making a decision. Ought to ketemu verb 1 juga. Mereka sebaiknya mempertimbangkan semua opsi sebelum membuat keputusan. Note-nya, catatan yang perlu difahami, should dan ought to digunakan untuk memberikan saran atau mengindikasikan tindakan yang dianggap bijaksana atau sesuai. Penggunaan modal ini menggambarkan bahwa tindakan tersebut adalah pilihan yang baik atau dianjurkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Penting untuk diingat bahwa penggunaan should dan ought to bervariasi tergantung pada konteks dan nuansanya tadi. Should cenderung lebih umum digunakan dan dapat memiliki nuansa yang lebih ringan, sedangkan ought to cenderung lebih formal dan memiliki nuansa kewajiban moral atau etika. Penting untuk diingat bahwa perbedaan ini bersifat substantif dan penggunaan should dan ought to dalam banyak kasus dapat dipertukarkan. Namun, ought to cenderung memberikan perasaan kewajiban atau tanggung jawab yang lebih tegas daripada should. Untuk had better sendiri adalah sebuah frasa yang digunakan untuk memberikan nasihat atau saran yang kuat tentang tindakan yang sebaiknya diambil dalam situasi tertentu. Frasa modal ini sering kali menekankan konsekuensi yang mungkin tidak menyenangkan jika saran tersebut tidak diikuti. Secara informal, frasa had better juga dapat dinyatakan sebagai ought better untuk merujuk pada diri sendiri. Contoh, you had better call the door if you're feeling so unwell. Lebih baik kamu menelpon dokter jika kamu merasa sangat tidak sehat. Kalimat ini memberikan saran yang tegas bahwa tindakan yang terbaik adalah menelpon dokter jika seseorang merasa sangat tidak sehat. Contoh kedua, I'd better start studying now if I want to pass the exam tomorrow. Saya lebih baik atau lebih baik saya mulai belajar sekarang jika saya ingin lulus ujian besok. Frasa I'd better, I had better
digunakan untuk merujuk pada diri sendiri dan menunjukkan bahwa ada keharusan atau kebijakan untuk memulai belajar sekarang agar bisa lulus ujian besok. Contoh lainnya, yang ketiga, we'd better leave early to avoid traffic congestion. Lebih baik kita berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Frasa with better, we had better memberikan saran bahwa tindakan yang bijaksana adalah berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Dalam semua contoh di atas, had better digunakan untuk memberikan saran atau nasihat yang kuat. Dan frasa ini mengandung implikasi bahwa tidak mengikuti saran tersebut dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Thanks for watching.